Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua agar dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dalam terang tema, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Mampukan kami sungguh merasakan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan pada saat ini kita dengar dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikianlah sabda Tuhan. Saya memberi tema renungan pada saat ini adalah sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Saudaraku, Mazmur pasal 89 ini adalah gubahan dari seorang yang bernama Etan, orang Ezrahi. Ia diperkirakan hidup pada zaman Salomo. Dia menyaksikan tentang bagaimana Salomo memerintah bangsa Israel. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan Raja Salomo. Mazmur ini berisi tentang pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang sifat Tuhan atau sifat Allah yang penuh dengan kasih setia. Atau dalam bahasa Ibrani itu disebut kesed. Pemazmur atau Etan melihat tentang kasih setia Allah yang memberkati keluarga Daud. Dia menyaksikan janji itu dipenuhinya. Kasih kepada Daud itu disaksikan oleh Etan sampai kepada kehidupan Raja Salomo anaknya. Kita bisa melihat bagaimana kehebatan Raja Salomo, kesuksesan Raja Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kitab Mazmur 89 ini, apa yang bisa kita petik? Relevansi apa dalam kehidupan saat ini? Yang pertama, bahwa Allah memiliki sifat atau karakter penuh dengan kasih setia. Tindakan Allah mengasihi manusia adalah tindakan kalau kita bayangkan dalam bentuk relasi adalah tindakan dari Allah
dari atas kepada manusia yang di bawah. Menjadi sesuatu yang aneh, Bapak Ibu. Biasanya orang mengasihi, orang setia itu dalam relasi justru dari bawah ke atas. Dari hamba kepada tuannya. Tetapi dalam kitab Mazmur ini kita bisa melihat bahwa kasih kesetiaan itu justru ditunjukkan oleh Allah. Tuhan kepada manusia, hamba-hambanya. Allah sebagai Bapa dan dinyatakan kepada anak-anaknya. Ini yang luar biasa. Karakter Allah yang penuh kasih setia ini mestinya juga menjadi sesuatu yang kita pegang, yang kita percayai. Bahwa Allah kita memiliki karakter itu, memiliki kasih setia Sang Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan kesaksian itu ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebuah relasi yang indah. Ketika saya dan saudara diangkat sebagai anak-anak Allah. Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Dan karakter Allah Bapa yang penuh kasih karunia itu dinyatakan kepada kita secara istimewa sebagai anak-anaknya. Dan apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan oleh Ethan. Ketika menyaksikan itu dan meyakini itu, Ethan membagikan apa yang dia yakini itu kepada sesamanya. Artinya apa? Artinya saat ini saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, anak-anakku yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Saat ini juga saya dan saudara semua harus meyakini bahwa Allah kita Sang Bapa itu penuh kasih karunia. Maka mari kita ceritakan ini. Kita saksikan ini kepada sesama kita. Bahwa kita punya Allah yang memiliki sifat penuh dengan kasih karunia. Mari kita saksikan itu dengan berbagai macam karya yang bisa kita hasilkan. Karya-karya kreatif kita. Baik itu melalui seni, baik itu melalui pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Baik itu melalui pelayanan bersama kita. Terlebih dalam era new normal ini. Saya dan saudara ditantang untuk berani menyaksikan tentang siapa Allah kita. Allah yang penuh kasih karunia. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Mari kita bersama mendengar pujian Mazmur 89. Tuhan memberkati kita semua. Amin.